Dilanjutkan acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Rahmat Syukur MA. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Rahmat Syukur MA, waktu dan tempat kami haturkan. Iya, ora untel-untelan. Kok lo jangan. Lanjut. Biasanya kan gue gedenya. Ya, kurang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Musik masuk. Iya toh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pas. Latihan pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Berkat Ketua PCI Muslimat Hongkong Macau Umi Hajah Angelia Fatimah. Cuma gambar. Kofifahnya minggu. Bukan masuk Kofifah itu nanti. Diulang. Ketua PCI Muslimat Hongkong Macau Hajah Fatimah Angelia. Betul? 100 ya. Juga Bapak Ujang dan tentunya yang hadir Ustadz Usman hadir. Saya bersama Fajar, alhamdulillah, dan Umi Hajah Ida hadir di Hongkong. Kebetulan lagi liburan sekolah pas, sehingga demo ikut ke Hongkong mau, tapi nggak jalan-jalan. Jalan-jalan ke pengajian. Mau? Omahku Leri, aku sih Ya, jadi wong Leri. oleh karena itu kita panggil dulu. Kalau Umi Hajah Timbang. Fatimah Angelia nyebutnya Gus Fajar. Sini deh. Oh, Kalau orang asrama Sunat 008 kayak masuk. 2005 pertama ke Tapi ning Hongkong omah belum ini punya. wong tuamu. 2006 belum punya. Aku 2007 tumbas lahir. dhewe. Emang ini anak produk Hongkong. Di Tapi lantai omahmu 6 sapa sing KJRI. nungguni? Omahku Karena kacang dulu kan. kita hadir sama Ustazah Nungguni ra dari paling Ponorogo. sak dulu. Kemudian dari Gontor itu ada Bapak Mulyono, saya, sehingga alhamdulillah lahirnya waktu itu mirip banget orang sipir. Iya, semua rasa. Sekarang sudah SMA. Sak desa ini kan pandangan kan agak. Tapi kan panjang-panjang. Mungkin di Saya ingin meregenerasi karena tidak akan hidup selamanya di muka bumi ini. Dulu kesini umur masih ya ujung-ujung saya juga ya. Sekarang kan udah kelihatan tua, onyok-onyok. Oleh karena itu kita dengarkan dulu Gus Fajar akan menyampaikan sesuatu, tapi dalam bahasa Inggris. Gak apa-apa ya. Kalau bapaknya nggak bisa, anaknya harus bisa. Ya, Ustadz, izin dulu perkenalan sama Gus Fajar. Oh, Pak. Duduk aja nggak apa-apa ya? Kalau berdiri kelihatan tingginya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Cara bahasa wabarakatuh. Inggris. Alhamdulillah, saya di sini dikasih kesempatan oleh Kiai Haji Abah Rahmat Syukur. Bu, ingat Bu, jangan panggil dia Kiai karena istrinya cuma satu. Kalau Kiai jadi dua. Jadi kalau mau jadi istri kedua Abah Syukur silakan boleh. Gak apa-apa ya Bu, gak apa-apa. Gak apa-apa dapat temen nanti itu. Gak apa-apa, biar nggak sendiri. Ayo promosi. Saya di sini dikasih kesempatan untuk ceramah, tapi alhamdulillah dapat kesempatannya di Hong Kong. Saya tuh sudah lama di Hong Kong, cuman udah nggak inget, masih kecil, jadi ya maklumin lah. Saya tuh di sini ingin menjelaskan tentang diri sendiri dulu, karena mungkin pasti nggak tahu ini siapa sih yang lagi ngomong. Kalau ibu berangkat nanti kasih teman kayak itu siapa yang ngomong, kok masih muda? Ya saya juga nggak tahu saya siapa. Saya itu anaknya dia. Dan dia ini, ayah saya ini adalah orang yang suka merokok. Itu adalah, kalau menurut saya, salah satu dosa terbesar. Tapi menurut dia itu pendapat kamu bukan pendapat saya. Jadi, yaudah biarin aja dia merokok. Orang mah kalau merokok, na'udzubillah, dia malah alhamdulillah. Gitu. Dan, ya sih, tadi katanya kan mau dalam bahasa Inggris, cuman kesian. Emang di sini pada ngerti bahasa Inggris? Oke, kenalan dulu, coba. Good morning artinya apa? Kalau good evening? Good night? Salah, gimana sih? Coba ulang lagi, good morning apa tadi good morning? Good evening? Good afternoon? Kalau good night? Oke, boleh silakan tidur. Saya tuh di sini waktunya cuma sekilas saja. Saya itu ceramahnya nggak selama oleh Syukur ini, karena dia anak udah profesional ini, udah berapa tahun ini sebagai ustadz, dan saya tersiksa bersama dia. Bener nggak Bu? Bener nggak? Tapi nggak apa-apa, punya ustadz sebagai itu enak, cumannya banyak. Cuman ceramahnya juga banyak. Di rumah juga ceramahin mulu, tapi nggak apa-apa dapat hikmah. Di sini kita semua orang Indonesia kan? Apa orang Indonesia? Nah, itulah yang bikin kita ingin tertarik ke sini. Karena kan kita di luar negeri, kita terpisah oleh keluarga, kita terpisah oleh anak kita, ayah kita, ibu kita. Pasti terasa tersendiri gitu ya? Lonely. No, nggak lonely. Berarti ibu punya suami Hong Kong ya? Punya? Suaminya Hong Kong atau orang Indo? Padahal Hong Kong lebih ganteng loh, duitnya juga lebih banyak. Masa nggak mau sih? Ya nggak mau dong. Kan yang mau kenapa dimarahin dulu? Ya Allah, Robi harus sunat dulu. Astagfirullah. Harusnya baca 2 kalimat syahadat dulu, baru disunat. Gimana sih? Nah, kita tuh sebagai orang Indo dan juga sebagai orang Muslim pasti terasa menyendiri gitu. Apalagi kita harus kerja di sini untuk mendapat duit. Iya nggak? Kita semua kerja untuk mendapat duit. Apalagi kalau misalnya kita bekerja di luar negeri, itu kita mengalami kesulitan. Iya tidak? Betul tidak? Betul. Coba, Ibu yang pakai baju pink, kesulitan Ibu di Hong Kong itu apa aja? Sholat sering dimarahin sama orang Hong Kong ya kalau sholat ya, nggak dibolehin ya? Oh boleh. Ada tidak yang tidak dibolehin? Tergantung majikan. Ibu majikannya baik atau tidak? Alhamdulillah. Berarti tidak ada majikan yang marah-marahin ya? Gajinya banyak juga ya? Oke, banyak. Berarti bisa traktir kita semua ini. Udah. Oke, yuran. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini ibu ini banyak banget ini harus ceramah ini. Coba kita perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, what is your name? WSRIGH. What is your age? 42 years old. Udah 18 tahun guys. Udah 18 tahun. Itu dia mau kuliah dulu ini di sini nih. Do you have any kids? 2 boys. Anaknya punya 10. Dia 10 anak dia. Berarti dia sama suaminya suka sibuk itu. Astagfirullahaladzim. Nah, kita tuh di sini terkumpul karena kita tuh tertarik oleh
apa sih namanya, untuk mengalami rasa kebersamaan? Iya tidak. Karena kan di waktu kita dikelilingi oleh orang yang kita tidak kenal, oleh orang yang memiliki beda agama, beda suara, beda bahasa, kita tuh terasa kayak, aduh, kita di sini nggak punya teman, ngomong sama siapa ya? Ngomong sama orang tua aja saya ribet, apalagi kalau saya ngomong bahasa Inggris, mereka nggak ngerti bahasa Inggris gimana? Saya tadi ya pagi ini saya belanja oleh saya, terus saya ngomong, how much is it? 29 for two. Terus kata ibu saya, jangan deh turunin harganya, gimana saya turunin, dia pasti nggak ngerti. Gimana dong? Masa saya 20, no, 29 for two. Ya Allah, gimana lagi saya? Saya nggak bisa ngomong bahasa Cantonese ya, kalau ngomong ya. Kalau Cina Mandarin baru, saya tuh nggak bisa ngomong Cantonese, makanya biarin aja 29 untuk 2. Yang penting good deal lah, ya kan? Ibu-ibu kalau belanja di Hong Kong, enaknya lebih jauh atau di Indonesia kalau belanja? Di Hong Kong kan, murah kan? Kan Indonesia lagi mengalami inflasi, makanya kita hashtag kabur aja dulu. Mau balik ke Indo, Indo lagi mengalami masa kesulitan. Gak balik gitu ya? Maaf ya Pak Prabowo, aku cinta Indonesia kok, aku orang Indonesia. Tapi tadi menurut Ibu Haja Fatima Angelia yang umurnya masih 25 tahun, dia baru lulus kuliah. Saya itu mirip orang Hong Kong, emang iya ya? Tapi Irang. Saya itu aslinya orang Jakarta Bu, bukan orang Hong Kong. Saya juga sih mau jadi orang Hong Kong, amin insya Allah. Mungkin saya bisa diambil oleh seorang ibu Hong Kong, terus aku di sini aja tinggalnya. Nah, itu saya ngomong itu tadi itu. Saya bisa ngomong bahasa Hong itu. Tadi saya ngomong. Terus untuk ceramahnya ya, kita tuh sebagai orang Islam harusnya memiliki banyak kesabaran, ya tidak? Oke. Kita tuh harus bersabar dengan keadaan dan kondisi yang mungkin sangat sulit, apalagi di negara yang memiliki kesenjangan sosial bagi seorang Muslim. Saya aja pas pertama kali datang ke Hong Kong itu ibu saya sering dilihatin mulu karena apa? Berpakai jilbab. Jadi saya tuh kalau kemana-mana pasti dilihatin mulu kayak. Karena kadang-kadang rata-rata tuh orang Hong Kong mungkin tidak terlalu bertoleransi kepada yang berbeda agama atau yang berbeda ras. Ya tidak? Apa selama ini ibu-ibu menemui orang-orang Hong Kong yang baik? Baik, semua. Alhamdulillah. Berarti nggak ada kesulitan sama sekali ya? Jadi ibu tuh kalau dikasih kesempatan pengen di Hong Kong atau balik ke Indonesia? Balik atau di Hong Kong? Kalau yang masih di Hong Kong nanti dibayarin oleh Abah Syukur ini, uangnya masih banyak ini dia. Alhamdulillah. Nah, apalagi ya? Aduh, ini berapa menit lagi? 1 jam. Berapa menit lagi? 1 jam sehari. Untuk selamanya? Sehari. 16 minutes, 6 berapa itu? Cantonese berapa? Mandarinnya berapa? Oh, Mandarinnya nggak tahu. Cantonese. Berarti ini tuh emang orang Hong Kong, bukan saya orang Hong Kong dia. Beyonce itu 16. Oh, 60, 17, 100, 1.200.302. Oke deh, karena saya tidak banyak ngomong ya, soalnya hikmahnya tuh semuanya dari siapa tadi? Namanya siapa? Abah atau Kiai? Abah. Nggak Kiai ini berarti nggak ada yang menjadi istri kedua. Lumayan loh gajinya. Digaji juga loh sebagai istri. Ya nggak Bu? Ya. Kalau digaji tiket gratis, terus juga digaji uang, apa tuh lumayan lah. Siapa tahu nanti saya punya adik. Nah, untuk yang terakhir kita santai gini. Ibu tolong coba tutup matanya semua. Tutup mata, terus duduk cantik, aman. Pikirkan, sekarang ibu lagi di pertemuan orang-orang muslim dan orang Indo. Ibu tuh aman dari segala ancaman, dari segala kesulitan yang mungkin akan dihadapi. Tapi yang penting sekarang lagi happy. Ya tidak? Semuanya lagi happy. Karena berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan kita. Sesama muslim, sesama orang Indo. Karena kita tuh akan mengalami suasana yang indah kalau kita sesama. Bukan sesama jenis, maksudnya nilai itu bukan ya Bu. Yang penting itu sama Islam, sama Indo. Kalau misalnya kita, itu pasti kita ingin memiliki rasa kebersamaan dengan orang lain.
manusia itu diciptakan untuk mencintai, bukan untuk apa? Untuk disakiti. Nah benar, 100 untuk ibu, Masya Allah. Tepuk tangannya mana dulu? Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda agar kita dapat mencintai mereka, bukan untuk kita menyakiti mereka gara-gara mereka berbeda. Saya aja sama Ais itu berbeda, tapi bukan berarti saya harus menyakiti dia, tapi saya harus menyayangi dia. Kita tuh dikasih tugas oleh Allah untuk saling mencintai, untuk saling menghargai, untuk saling bertoleransi, dan untuk saling bersabar. Makanya kalau ibu-ibu bertemu dengan orang kampung yang mungkin agak ribut, yang marah-marah mulu, bersabarlah, maafin mereka. Kita tuh sebagai orang muslim memiliki rasa sifat bermaaf, ya tidak? Ya. Kita harus saling memaafkan, kita harus saling menghormati. Betul tidak? Atau tidak di sini masih ada nih yang masih benci sama seseorang? Jangan-jangan ibu-ibu pada gibah-gibah ini. Astagfirullahaladzim. Jangan gibah ya Bu, jangan gabah, jangan saling membenci orang lain. Karena Nabi Muhammad aja tidak pernah membenci orang. Betul tidak? Ingin tidak jadi umatnya Nabi Muhammad? Ingin. Gak ada yang ingin. Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Ingin dalam bahasa Inggris apa Bu? Mau. Dari yo, I want money, dia mau nyumbang sini, dia mau uang nggak? Indonesia mau dong. Bukan rupiah, ini Hongkong dolar, ya ilaha illallah. Rupiah mah di sini nggak ada harga. Apalagi Indonesia sekarang sedang inflasi. Ini ada 100 Hongkong dolar. Apakah ada yang mau? Tapi harus jawab pertanyaan dulu nih. Gampang banget pertanyaannya. Sekarang, kira-kira saya umurnya berapa? 25. 25. Yang udah tahu masa jawab. Coba coba. 25. Coba yang tahu angkat tangan, angkat tangan. 25. 25. Assalamualaikum. 25. What's your name? Ade, What is your age? 48. 28 berarti. Umur aku berapa? Yes, 48. Umur aku. Kata dia umur aku 28. 25, umur aku 25. 25. Salah tau? 20. Salah. Gitu. Berapa? Salah, masih salah, 18. Berapa? Rono terus Apa? 17. Bahasa Inggrisnya? 70. Kapan-kapan ya dapat uang gratis itu? lagi. Dengan saya dapat 100 Hongkong dolar, kalau sama Abah Syukur dapat lebih lagi itu. Makanya nanti kalau pas Abah Syukur lagi tausiah dengerin ya Bu. Siapa tahu dikasih pertanyaan terus kamu dapat uang, lumayan juga ya, apalagi negara Hongkong. Oke, mungkin itu saja dari saya. Maaf banget jika ada kesalahan, tapi seru nggak? Terima kasih Ibu cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ternyata bisa ngomong anak. Ya, sapaunya. Jadi saya wakafkan buat Muslimat NU Hongkong. Gus baca. Artinya bergabung resmi di Muslimat NU Hongkong. Bukan hanya bapaknya, karena ini aset buat Muslimat NU Hongkong. Saya I love Muslimat NU Hongkong. Saya sejak kecil lahir di NU.
Saya sejak kecil ikatan pelajar Nahdlatul Ulama. Guru saya, guru besar saya, gurunya Kiai Haji Said Agil, Ibu Khofifah. Namanya Profesor Dr. Musadadiah yang punya perguruan dan pesantren di Galuh. Ya. Jadi ketemu teman-teman, terutama Umi Haja Fatimah yang berjuang membesarkan muslimat Eko bersama teman-teman, ini adalah perjuangan yang sangat mulia, perjuangan yang sangat insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan yang tidak akan disia-siakan dalam ibadah bernilai pahala, yang kelak insya Allah kita akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya barusan urat-oret sambil duduk, ya, hasilnya seperti ini. Semangat baru, jiwa yang baru. Bisa? Ntar dulu baru dicontohin. Jangan main musik dulu. Semangat baru, jiwa yang baru, mari bersama kita mengaji. Bisa? Tuh, 2, 3. Kan musik dulu. Semangat baru, jiwa yang baru, mari bersama kita mengaji. Jiwa yang baru, mari bersama Kita mengaji.
pertama kali Muslimat NU Hong Kong silaturahim bersama MDA. MDA itu Majelis Dakwah Asyukur. Bukan siapa-siapa teman-teman. Lahir MDA adalah di Hong Kong. Tahun 2008. Sejak 2005, 6, 7, 8 lahirlah MDA itu di Hong Kong. Siapa dulu teman-teman kita sudah hampir gak ada di Hong Kong. Semuanya sudah ada di Indonesia. Ada satu dua yang masih di Hong Kong. Saya perkenalkan biar kenal yang melatar belakangi lahirnya MDA di Hong Kong. Ada Ukti Hindun. Beliau adalah ketua MKMPU di Hong Kong. Ada. Angkat tangan. Nah itu. Ya. Kemudian ada Nur Laili. Mana? Oh ini di depan ternyata ya. Ada Lulu. Mana Lulu? Nah ini. Ada Arsha. Mana Arsha? Ada Halimah, mana Halimah? Nah, ini sudah di Muslimat NU malah ini. Terus ada Kapila Witani. Kalau di Facebook Kapila Witani. Udah hadir belum? Kawil itu mana? Oh belum juga. Nah, kemudian Akila Karim, ada Nur Aska, ada Fitri Anjani Kolbi, ada banyak itu. Termasuk yang sudah bergabung di Muslimat NU Hong Kong adalah ada teman-teman yang mendasari lahirnya MDA. Sehingga kalau judulnya itu adalah menyambung silaturahim Muslimat NU Hong Kong Makau bersama MDA, tepat sekali. Karena saya juga besar, saya kenal Hong Kong, kenal negeri beton, ya. Mulai sebutan teman-teman dulu TKW, naik ke TKI, naik ke belum sebelum itu. Apa itu? BMI. Ya, sehingga lahir dulu ada sholawat BMI oleh apa itu, ada grup dulu. Ya, yang salah satu istrinya nikah sama Kang Dudi. Ada dulu kan lagunya BMI Hong Kong ya. Kemudian sekarang terkenal dengan PMI, Pekerja Migran Indonesia. Yang dulu waktu TKW teman-teman disebut oleh orang-orang Indo dengan sebelah mata. Lihat. Dulu ya. Jadi sangat menyakitkan. Saya suka sakit. Karena begitu sudah menyatunya dengan teman-teman, dan saya merasakan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman saat saya ceramah di radio bersama KJRI dulu pernah setengah jam ceramah di radio, besoknya saya nggak bisa tidur 2 hari 2 malam karena HP saya nggak mati-mati, bunyi terus. Yang digigit anjing lah, yang digebukin majikan, tuh sampai nggak tidur. Dari situ teman-teman merasakan kepahitan itu dalam menyambung tali silaturahim ini. Betapa pentingnya saya hadir, dan tidak perlu saya diundang, dan tidak perlu saya dibayar. Saya datang sendiri, saya bayar sendiri. Facebook. Kenapa? Karena teman-teman itu bekerja untuk keluarga, leres. Bekerja untuk membesarkan anak, leres. Bekerja untuk kasih sayang sama orang tua, leres. Bahkan untuk suami yang gak bekerja, leres. Sampai suami nikah lagi pun dibiayain, leres. Tidak leres itu. Soalnya kan kayak gini Apa saya salah? Misalnya teman Terlalu baik teman-teman saya tuh. Dari dulu bilang teman-teman ini terlalu baik. Oleh karena itu kalau menghadirkan ustadz yang terlalu baik sama teman-teman, riwah oke. Oleh karena itu menghadirkan ustadz bukan yang meminta, tapi yang memberi teman-teman. Contoh ustadz-ustadz yang ada di Muslimat NU Hong Kong. Ini kan semester ini. Iya, pas ketemu pertama
iki sing bakul. Jadi bukan yang membebani. Bakul iki rasa Ustaz. desa mbiyen iki sak. Siapa ustadznya? Oh. Ustadz Rahman. Ada. Sampean Kan baik cek orang kenapa? Saya tidak perlu banyak hadir kok. Ada 2, ada 3, ada 4 kewajiban saya dakwah. Yang ngomong ngawur aja. Banyak juga kewajiban dakwah. Kosong pun gak apa-apa, saya ngomong sendiri di sini. Ya kan udah kewajiban. Saknya mah banyak. Ake segini mah banyak. Banyak karena lebih dari satu. Yang namanya jama dalam ilmu nahwu sorof paling sedikitnya 3. Ini kan lebih dari 3. Berarti bang, bolehlah berbesar hati aja, takut salah. Fatimah Angelia. Bolehlah berbangga, Pak Ujang. Bolehlah berbangga, Ketua Dakwah PCI Hongkong yang minta pertemanan di Facebook. Saya kan gara-gara Hongkong gak ada yang nyapa-nyapa di Facebook. Tega amat nih teman-teman. Padahal saya itu begitu sayangnya sama kalian. Tiba-tiba ada yang minta pertemanan PCNU Hongkong. Alhamdulillah orangnya ada. Dari situ nyusul pertemanan. Jadi dengan hadirnya saya lewat Hajah Fatimah Angelia menghadirkan kembali dengan teman-teman yang sudah lama hilang. Sekarang reunian, setuju? Oleh karena itu tidak perlu menghadirkan mereka yang hanya membebani teman-teman. Tidak perlu menghadirkan mereka yang mereka dibayar amplopnya, celengnya juga di bawah. Tidak perlu menghadirkan mereka yang teman-teman aja berjuang bangun masjid di kampungnya. Tidak perlu membesarkan masjidnya Ustadz di Tasikmalaya. Setuju? Lebih internal dulu, lebih ke pribadi dulu, ke keluarga, tetangga, kampung di mana kita dibesarkan. Bukan tidak boleh yang itu, tapi kadang kampung kita sendiri dilu. Nah ini namanya silaturahmi. Bukan hanya sekedar apa tadi? Berjabat tangan, mendapat keberkahan, tetap dalam iman, jaga persaudaraan, takbir agungkan Tuhan, Allahu Jadi Pak Ujang, alhamdulillah di sini lahir karya Abah Syukur, Muslimat NU Hongkong. Lagu baru langsung dicipta tanpa 2 hari 3 hari, 5 detik jadi. Inilah hebatnya Abah Syukur. Lalu hadirnya saya sekali lagi ikhlas. Saya dituntut Umi Hajah Fatimah Ujang. Ya dalam berjuang membesarkan Muslimat NU Hongkong itu perjuangan melihat Bunda Fatimah Pak Ujang, Ketua Dakwah NU. Ya teman-teman, saya ingin bantu, tidak ingin membebani. Saya ingin meringankan, tidak ingin meribetkan. Berat sama dijingjing? Berat sama dijingjing, Ringan sama dipikul. begitu harusnya kita bekerja dengan tore-tore. Oma Irama, Kola Roma Irama bagus itu. Jadi ustadz-ustadz yang kesini meringankan, bukan memberatkan. Ya, betul. Menyenangkan, bukan meribetkan. Mendamaikan, bukan menjadi panitia pasea sanggeus nate. Bertengkar sesudahnya acara, pusing mikirin hutang, harus bayar, bahkan ada ketuanya yang kabur. Ya Allah. Innalillah. Kenyataan saya ngomong, kenyataan. Iya. Jangan diambil hati atau sakit hati karena omongan saya.
saya ingin menyelamatkan. Betul gak? Dakwah yang besar sama dakwah yang kecil, penceramah yang terkenal atau penceramah tingkat RT model saya, isinya mah sama. Harus silaturahim, menyambung persaudaraan, jangan berantem. Terus masih punya itu juga kan? Jangan nyopet. Terus jangan gibah, sama gak? Karena itu semua yang memecahkan, yang memutuskan tali silaturahmi. Bahkan saling menghargai. Leres tuh. Saling menghormati. Leres tuh. Menjadilah jamaah yang baik. Leres tuh. Apa tanda jamaah yang baik? Kalau Ustaz sedang ceramah, Mas Maudhu atau jamaah diam dengarkan. Jangan sampai menjadi penceramah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Di sini bicara silaturahim, di sana bicara kerudung model baru. Naik kepada fikih, di sana model kantong baru. Di sana utang belum selesai. Akhirnya pulang dari pengajian, apa yang dibilang Ustaz? Tanya aja sama yang di sebelah. Kata yang sebelah, apa tadi yang dibicarakan Abah Syukur? Tanya aja yang di belakang saya. Yang di belakang juga, tanya aja yang paling pojok. Justru yang paling pojok malah mendengarkan. Oleh karena itu, jadilah jamaah yang baik. Silaturahim Ustadz sama jamaah akan terjalin. Kalau apa yang disampaikan, didengarkan. Kalau apa yang disampaikan, dicatat. Kalau apa yang disampaikan, simpan di dalam hati. Maka ketika saya jadi guru TK, karena anak-anak TK dan tidak mungkin saya terapkan di sini, anak-anak tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, langsung diam dengerin Pak gurunya. Tapi kalau di sini kan bukan TK. TK besar atau TKN, TK nenek. Belum ya? Tuh disebut nenek-nenek mah gak mau. Makanya tidak pas kalau di sini, karena itu ilmunya untuk anak. Gitu ya. Oleh karena itu teman-teman, dalam mengarungi kehidupan ini, binalah dengan silaturahim yang baik. Binalah dengan silaturahim yang benar. Binalah silaturahim yang menumbuhkan kasih sayang. Binalah silaturahim yang menumbuhkan saling bantu. Binalah silaturahim itu yang melahirkan saling tolong menolong, saling mendengarkan, saling menasihati, saling menerima. Inilah firman Allah surah An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wadilah sira ing Allah. Wattaqu wedi sira Allah ing Allah. Alladzi kang tasaaluna nyambungkeun al arham tali persaudaraan. Takutlah kepada Allah, ya, kamu saling meminta dengan namanya dan sambungkan tali persaudaraan. Namanya silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Maka anak lahir dari rahim siapa? Ibu. Maka ibu bakal lebih sayang kepada anaknya. Kenapa? Lahir dari rahim. Kalau dalam bahasa Indonesia silaturahmi itu bahasa Indonesia, haknya dimatikan. Tapi kalau nahwu shorof, gramatika bahasa Arab, gak boleh dibaca rahmi. Karena rahmi itu artinya batnul maroti, sakit perut. Karena saya ini lihatnya tadi bahasa Indonesia, tapi kalau dimanakan ke bahasa Arab, saya nggak mau datang. Karena judulnya Tabligh Akbar menyambung sakit perut. Saya kan ahli bahasa di Nahwu Shorof. Tapi bahasa Indonesia di mana-mana begitu nggak apa. Ini
menurut bahasa sedikit pengetahuan bahasa Arab teman-teman. Sehabis lebaran KJRI suka halal bihalal terus. Majelis juga suka halal bihalal terus. Saya pun di pesantren saya dia halal bihalal, pakai halal bihalal saja tulisannya. Tapi dalam hati ala Indonesia, bukan ala Arab jahiliyah. Nah, halal bihalal di era jahiliyah, ya. Halal bihalal di era jahiliyah artinya lain. Apa artinya? Ahlalta halilaka wa ahlaltu halili. Ay pahalalun halalun. Ay artinya Anda halalkan istri Anda, aku halalkan istriku. Mari kita berhalal bihalal. Catat ini ilmu ini. Maka kalau ngundang halal bihalal ala Indonesia in Hong Kong, ala Indonesia Jakarta. Kenapa? Takut ada orang yang ngerti bahasa gak jadi ceramah. Ceramah kita hari ini adalah Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Ujang dari KJRI Hong Kong. Karena Pak Ujang ngerti bahasa gak naik-naik ke panggung. Kenapa? Saya gak mau saling tukar menukar istri. Ini bahasa. Tetapi karena umum di Indonesia halal bihalal itu adalah silaturahim ya, bahkan termasuk ziarah ke kuburan itu kan sebelum Ramadan ziarah ke kuburan, setelah Idul Fitri ziarah itu kan silaturahim antara kita dengan yang hidup, silaturahim. Gak apa-apa lah rahmi karena bahasa Indonesia. Halal bihalal kenapa lah? Karena ala Indonesia. Tapi kalau Arab jahiliyah ya. Kesenangannya si Udin itu tahu kesenangan kesukaannya si Udin tahu saya si Udin mana ya hanya satu istilah jadi kesukaan orang-orang yang begitu-begitu aja ujungnya ya. Nah oleh karena itu silaturahim ini harus melahirkan sekali lagi hal-hal yang bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta dengan namanya dan sambungkan tali silaturahim. Dengan silaturahim keberkahannya apa teman-teman? Berkah. Dua, rezeki banyak. Tilu, panjang umur. Empat, mendapatkan ridho. Lima, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu. Yang keenam, mengamalkan dalam kehidupan saat ini sunnah Nabi kita Muhammad. Itu hikmah dari silaturahim. Nah, kita beri duhur nanti ya. Baru lanjut ya. Habis sholat agendanya apa? Biar jelas nih, biar jelas. Makan kan? Makan. Itu penting. Ini panitia saya takut lupa. Jadi harus lapar. Atau kopi pak. Kenapa? Karena makan juga silaturahim. Jangan anggap enteng teman-teman duduk yang ngantuk, yang ngelonjor, yang bengkung-bengkung pokoknya karena aing teh malu kacawan kurang da orang mah tina panggung ningali atuh kabeh. Oh, mikirin utang, mikirin suamina. Wah, nyaho orang tahu saya mah maksudnya. Dalam bentuk apapun duduk teman-teman dengerin saya, bukan masalah duduknya mah. Lu penting mah ieu ini nih. Betul enggak? Saya di pengajian di NDA, bapak-bapak yang melonjor, yang biarin aja, yang penting ini. Waktu saya ngaji di pesantren, ngaji nahu sorot imriti, sampai apa itu jurumia sampai alfiah, saya tuh sampai nggak dampang ngaji. Itu nggak diapa-apain. Yang penting tangannya tenggelam di tinta, kemudian lugoh. Jadi gak ada waktu saya ngaji. Maka karena saya budaya pesantren seperti itu, model pengajian ibu bapak duduknya saya gak akan masalah. Yang penting ininya, walaupun sambil tidur.
Jadi dulu nggak Ini ngomong. masih dengar. Ya, asal auratnya juga tutup. Asal aurat. Ini karena ini penting. Ya betul nggak? Tapi akhlak mah itu senang begitu. Kalau bicara akhlak memang kudu lain. Tapi ini kan ngaji dari jam 10 sampai jam 5 sore. Kagak apa-apa kan? Maka gaya duduknya juga nggak apa-apa, model-model nggak apa-apa teman-teman. Silakan melonjor kan? Nggak apa. Kesel, anakmu mau bareng iki kan? Sing seremen seorang sulama. Saya juga mendirikan dempul terus kalau kompak Tapi aku jarang akhlak, seneng banget. bergetar. Bereng nanti. Coba teman-teman lihat saya banyak perubahan, banyak kan? Ini orang kayak Karena memang sudah umur 5 dan saya pas terbang tuh, ciu, itu umur saya nambah 5 pas ciu. Kemarin satu sudah. itu pas nambah umur saya. Jadi hadiah buat teman-teman milad saya untuk Muslimat NU Hongkong. Ini ada Arsa ini pendiri MDA semua ini. Jadi jangan salaman dulu, duduk saja manis di sini. Kak Pak Ujang, Pak Ustadz, Bunda Fatimah, saya hadir Ketua Dakwah NU sebagai hadiah milad saya untuk Muslimat NU Hong Kong. Alhamdulillah, maka yang hadir di sini dipastikan dalam keberkahan. Bahkan salah satu di antara teman-teman dapat $100 Hong Kong dari anak saya. Itu uang saya padahal. Aku bayar kayak ngomong pitulas nih sih kok menang. Uang saya dikasih ke anak saya kasih lagi. Begitulah anak ustaz. Inilah hadiah milad saya. Saya ingin berkah hidup saya, punya ilmu saya ingin berkah. Dulu awal nggak punya pesantren, sekarang punya pesantren. Pesantren saya gratis, makan, minum, baju, tidur, semua gratis. Dan tidak membebani anak-anak engkau. Ayo sumbang, kagak. Saya punya jamaah haji umroh se-Indonesia. Mereka ajain betok atuh. Selesai bangun. Oleh karena itu doakan alumni umroh haji yang ikut saya diberkahkan. Amin. Ya. Nah, silaturahim kembali. Jadi silaturahim harus tepat mengikuti tata aturan Allah dan Rasul. Intinya apa silaturahim? Menyambung persaudaraan. Kalau yang namanya menyambung persaudaraan, membina hubungan harmonis, terus membina hubungan yang rapi, akur, saling bantu, saling tolong. Kalau yang hadir di sini kemudian bubar dari majelis ini, di luar saling omongin lagi, saling fitnah lagi, maka silaturahimnya gagal. Silaturahim yang benar yang tadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Gitu. Jangan kan mau ceramah, bukan mau nyanyi. Itu namanya silaturahim. Ya. Sehingga yang sakit kita tengok, yang gak bisa nengok kasih doa terus. Yang di rumah sakit kita doakan, kalau sempat kita tengok terus. Yang meninggal kita doakan, yang gak bisa takziah tengok dengan doa. Ada sahabat kita di Hongkong yang belum dikubur-kubur karena aturan sudah tidak ada lagi yang cocok dengan mayat. Kenapa saya ngomong kemarin di Simsatsui? Di TSD pengajar adat ketuanya di sini. Dari TSD sampai si Selfie dulu gadisnya tahu, sekarang anaknya 4. Selfie.
cerita ada mayat di sini meninggal orang ya belum diuruslah secara fardu kifayah gitu ya. Ya kalau fikihnya memang harus dimandiin, dikapanin, dikuburin, disalat, saudara. Terus. Kalau mautnya di kampungnya mau udah beres. Iya. Ini dari beliau kebetulan punya masalah anaknya selama hidupnya bertabrakan dengan aturan Allah. Maka ini pelajaran buat teman-teman. Jangan melanggar aturan Allah.